Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya Berarti siapa? kami siap. Itu. Tapi saat itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran. Itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silahkan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Di antara pertanyaan-pertanyaan publik itu dari mana seorang yang anak begitu muda mampu membeli saham 92 miliar atau 188 anak yang Anda maksud siapa nih? Kan ada 3 anak. Iya, ada Kaisang. Oh, atas Kaisang. nama Kaisang Pangarep ya? Kaisang, ya. Oke. Kaisang Pangarep membeli saham itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan publik itu kan kami tentu saja melakukan riset ya. Kira-kira Kaisang ini dari mana kira-kira uangnya? Hampir 100 miliar gitu ya? Saya nanggapinya sederhana kok. Karena ini tahun politik ya, lawan politik itu pasti akan mencari celah-celah lah. Ya justru itulah yang mestinya harus dibuka. Jadi kalau memang kita itu sama-sama berpikir dan peduli tentang korupsi, ya sebelum melangkah jauh, kalau memang itu ya, kenapa tidak disampaikan 2019? Nanti saya akan tanyakan itu ke... Iya, termasuk yang apa ini anaknya GS tadi, petinggi PTSM itu. Oke. Oh, termasuk juga keluarga dari PTSM tadi ya, Sierra Mama ya? Iya, betul. Nah, tentu saja itu kan mengundang pertanyaan ya, tanda tanya besar. Ya, saya kira tidak seperti itu. Kalau memang semuanya itu berjalan lurus-lurus dan perusahaannya sehat dalam bekerja sama, mengajukan apapun penyertaan modal dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, atau pinjaman dan sebagainya, nampaknya pasti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Kalau tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi. Tanya aja sama yang menuding saya itu. Motivasinya apa? Bisnis Gibran dan Kaisang disebut terima kucuran dana hampir 100 miliar. Pengamat nilai tak wajar. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh dosen Universitas Negeri Jakarta. Sekaligus aktivis 98 Ubedillah Badrun. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan korupsi dan pencucian uang melalui bisnisnya yang memiliki relasi dengan perusahaan pembakar hutan. Melalui afiliasinya, perusahaan pembakar hutan itu disebut telah menyetorkan dana hampir mencapai 100 miliar ke perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Dana tersebut dikucurkan secara bertahap pada Februari 2019 dan November 2020. Petinggi perusahaan tersebut lantas diangkat menjadi duta besar pada bulan November lalu. Hal tersebut yang menimbulkan dugaan adanya KKN. Pengamat ekonomi lantas buka suara atas suntikan modal di bisnis Gibran dan Kaisang tersebut. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, suntikan dana untuk bisnis anak-anak presiden tersebut tidak wajar. Terlebih bisnis makanan dan minuman secara umum mengalami penurunan cukup tajam sepanjang pandemi COVID-19. Jadi aneh kalau ada bisnis kuliner disuntik, pendanaan sangat besar. Akan jadi tanda tanya, apa dasar investor melakukan pembiayaan sangat besar? Tutur Bima dilansir Tempo pada Rabu 12 Januari. Selain itu, sejumlah bisnis kuliner anak-anak presiden yang menerima suntikan dana tersebut juga terbukti tidak bertahan lama. Salah satunya adalah bisnis martabak milik Kaisang. Menurutnya, bisnis martabak Kaisang sempat agresif di awal dengan membuka cabang di beberapa kota. Namun setelah itu, merdu. Lebih lanjut, Bima menduga bahwa investor berani menyuntikkan dana besar ke bisnis kuliner anak presiden karena telah memiliki perhitungan tersendiri, bukan sekadar prospek bisnis belaka. Dua putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan kakaknya Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Pelaporan Kaisang dan Gibran menurut Ubedillah Badrun terkait dugaan korupsi dan pencucian uang. Dari video yang beredar di media sosial, Gibran yang juga wali kota Solo menanggapi pelaporan tersebut. Saat ditanya tanggapannya tentang pelaporan tersebut, Gibran Rakabuming menjawab dengan tegas jika dirinya dinyatakan salah siap untuk ditangkap. Pelaporan terhadap Kaisang dan Gibran menurut Ubedillah Badrun berawal saat Kaisang bersama relasi bisnisnya yang juga anak seorang pengusaha yang terkena kasus pembakaran hutan. Perusahaannya bernama PT Asam pada 2015 menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun.
Tetapi kemudian Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Gibran dan Kaisang digugat Ubedillah memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015 silam. Gibran mengatakan dirinya siap mengikuti proses hukum imbas laporan itu. Sementara Kaisang hingga berita ini dilayangkan belum bisa dimintai keterangan. Pria yang akrab disapa Ubed itu selama ini dikenal sebagai seorang akademisi. Ia tercatat sebagai dosen program studi pendidikan sosiologi UNJ dengan status dosen tetap dengan jabatan asisten ahli. Pria asal Indramayu, Jawa Barat itu menyelesaikan jenjang sarjananya di FPIPAS IKIP Jakarta atau kini UNJ pada tahun 1998. Kemudian meraih gelar master di program Pasca Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2003. Selain akademisi, Ubed juga dikenal sebagai aktivis 1998. Pada tahun 1995, ia sempat mempelopori lahirnya FKSMJ atau Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta. Aliansi ini disebut menjadi salah satu pengendali penting gerakan mahasiswa 1998. Akhir-akhir ini nama Ubed sempat booming ketika menjadi anggota penulis tim uji kelayakan dan uji kepatutan Fit and Proper Test Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2019 lalu. Kala itu kursi DKI 2 sempat kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno yang memutuskan maju sebagai calon wakil presiden. Ubed juga tergabung dalam aliansi dosen Universitas Negeri Jakarta. Aliansi ini sempat menolak pengajuan kembali gelar kehormatan Dr. Honoris Causa untuk Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir oleh UNJ pada Oktober 2021 lalu. Ubed yang mewakili Presidium Dosen UNJ menilai gagasan orang nomor 2 di Indonesia soal negara kesepakatan tak orisinal. Gagasan Ma'ruf soal negara kesepakatan atau kontrak sosial, kata dia, sudah beredar sejak abad ke-17. Tak hanya itu, Ubed menilai pemberian gelar Dr. Honoris Causa pada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik. Hingga saat ini ia tidak pernah terjun ke dunia politik atau terlibat dengan partai politik manapun. Ingin tahu informasi lainnya? Pantau terus Jawa News dan ikuti akun Instagram milik Jawa News. Pengamat ekonomi nilai suntikan modal di usaha Gibran dan Kaisang tak wajar. Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK perihal dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang lewat bisnisnya yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakar hutan. Perusahaan tersebut lewat afiliasinya menyetorkan dana ratusan miliar ke perusahaan anak Jokowi tersebut. Kucuran dana itu dilakukan bertahap pada Februari 2019 dan November 2020. Nilai investasi dengan jumlah yang sangat amat tidak wajar dikucurkan untuk usaha-usaha kuliner rintisan milik anak-anak presiden. Bila ditotalkan nilai investasinya mencapai hampir ratusan miliar, ucap Wakil Kamal, kuasa hukum Ubedillah Badrun selaku pelapor kasus ini ke KPK, Selasa 11 Januari 2022. November lalu petinggi perusahaan itu juga diangkat menjadi duta besar. Dugaan itu mengkonfirmasi dugaan KKN, kata Kamal. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menilai suntikan duit untuk usaha anak presiden tidak wajar. Apalagi kondisi bisnis jasa makanan minuman secara umum mengalami penurunan cukup tajam sepanjang pandemi. Banyak bisnis yang tutup secara permanen karena biaya operasional tidak mampu ditutup oleh pendapatan. Jadi aneh kalau ada bisnis kuliner disuntik pendanaan sangat besar. Akan jadi tanda tanya pada dasar investor melakukan pembiayaan sangat besar, ujarnya Selasa 11 Januari 2022. Beberapa bisnis yang disuntik juga terbukti hanya bertahan pendek, seperti bisnis martabak yang dimiliki Kaisang. Awalnya kata dia, bisnis martabak Kaisang memang sempat agresif membuka cabang di beberapa kota. Setelah itu, redup. Menurut Bima, investor berani masukkan modal sangat besar untuk bisnis kuliner anak presiden karena mempunyai hitungan bisnis. Karena sudah masuk ranah politik, tentu pemilihan pendanaan yang tidak wajar bisa dikaitkan dengan afiliasi pengusaha dengan kekuasaan. Begitu ucapnya. Di sini hitung-hitungannya akan berbeda, bukan sekedar prospek bisnis lagi. Adapun Gibran Raka Buming Raka yang kini menjabat wali kota Solo meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan terlebih dahulu. Dibuktikan sih, aku salah pora. Salah ya detik ini ditangkap, wae rapopo, katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa 11 Januari 2022. Disinggung mengenai komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik Kaisang Pangarep, ia mengaku sudah mengkomunikasikannya. Meski demikian,
Ia enggan menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik.